Sekelompok siswa usia SMP dijadikan sebagai riset atas kemampuan mereka mengerjakan soal matematika. Ketika mereka menjawab benar, satu kelompok diberi komentar, kalian anak yang cerdas. Kelompok yang lain diberi komentar, kalian anak yang suka berusaha keras sehingga mampu menemukan cara-cara baru untuk mengerjakan soal ini. Minggu berikutnya, riset ini dilanjutkan, anak-anak diberi soal matematika, jumlahnya lebih banyak, terdiri dari soal yang mudah dan soal yang menantang, dan mereka diberi kebebasan untuk memilih soal mana saja yang akan dikerjakan dan berapapun jumlahnya. Ternyata anak-anak yang diberi komentar, kalian anak yang cerdas, cenderung memilih soal-soal yang mudah, sementara anak-anak yang diberi komentar, kalian anak yang suka berusaha keras dan mampu menemukan cara-cara baru, cenderung memilih soal-soal yang menantang. Kemampuan kita dalam memberikan umpan balik yang tepat akan menentukan kinerja, prestasi, belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GTK yang berbahagia, tentu rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan sore hari ini bisa belajar bersama untuk mengkaji satu hal yang luar biasa yang kami beri judul cara asik melakukan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu mohon izin materinya akan saya gaspol, bukan gas tipis-tipis. Karena waktunya terbatas dan banyak hal yang akan disampaikan. Pertama ingin memberikan apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi menambah motivasi tidak hanya secara teknis, tapi beliau menyampaikan secara filosofis. Pak Win menyampaikan praktek baik yang sudah diterapkan dan bagaimana mengkombinasikan antara asesmen awal, asesmen formatif dan sumatif, dan terlihat betul bagaimana perjalanan anak-anak dalam belajar. Mbak Karisa kemudian menutup dengan kesempatan untuk belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Sahabat GTK yang berbahagia, kalau tiga hal ini bisa kita terapkan, maka yakinlah kelas kita akan berubah dan itu berarti Indonesia akan berubah. Tak kenal maka tak nyumbang kalau kata teman-teman saya Bu Neneng ya. Ya Bapak dan Ibu, saya mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari tim penulis panduan pembelajaran dan asesmen, tapi sesungguhnya saya pekerja sosial, hari ini mengurusi 6 sekolah gratis dari TK sampai SMK Informatika. Syarat masuk ke sekolah kami gampang, yang penting berasal dari keluarga tidak mampu, bukan yang penting pintar. Karena apa? Sekolah yang keren adalah sekolah yang memberikan karpet merah kepada putra-putri kita apapun kondisinya selama usianya sudah memenuhi. Sementara kalau sekolah hanya menerima murid yang pintar-pintar saja secara akademik, maka kita mungkin tidak akan memberikan effort yang luar biasa. Karena itu Bapak dan Ibu, kami memastikan bahwa anak-anak yang bersekolah di tempat kami adalah mereka yang secara finansial memang membutuhkan. Diberi kesempatan juga Bapak dan Ibu untuk mengelola pusat terapi autis, khusus bagi saudara-saudara kami yang betul-betul oleh lingkungannya sudah tidak punya masa depan. Tapi prinsip kami sama dengan Pak Zul, tidak ada yang gagal dalam produk Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan pembelajaran yang sedikit demi sedikit, dengan asesmen yang perlahan, kita pun mudah-mudahan bisa menemukan potensi-potensi yang hebat dari putra-putri kita. Bapak dan Ibu, saya sering diberi kesempatan untuk berbicara dengan Bapak dan Ibu guru, dan hari ini saya mendapat kesempatan untuk memberikan diskusi bersama dengan Bapak, meyakinkan bahwa asesmen dalam kurikulum Merdeka itu asik. Boleh next slide Mas Lutfi. Nah, penilaian atau assessment Bapak dan Ibu istilahnya, atau keduanya. Dari sisi nomenklatur, dari sisi perundang-undangan, penilaian lebih pas untuk digunakan. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, Ibu Bapak, kita lebih ingin mengarus utamakan, membiasakan dan menggunakan istilah assessment. Bu Neneng, Mas Lutfi, mohon boleh dibuka chat room-nya. Kira-kira Bapak dan Ibu, apa makna dari perbedaan dua istilah itu? Silakan boleh dituliskan di chat Bapak dan Ibu sekalian. Penilaian bisa kita asumsikan atau kita konotasikan dengan apa dan assessment bermakna apa? Bapak dan Ibu boleh menuliskan di chat. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya senang dengan jawaban Bapak dan Ibu. Keduanya Pak Is. Saya senang Pak Is bahwa penilaian itu Pak Is sering dimaknai kita hanya mengambil nilai akhir sehingga itu menjadi justifikasi yang tadi sempat diingatkan oleh Mbak Jul dan
Pak Zul dan Mbak Karisa. Tapi ketika kita bicara assessment, maka sungguh Pak Is, itu harus dimaknai sebagai sebuah proses yang berkelanjutan untuk memastikan anak-anak mencapai kinerja belajar yang terbaik. Terima kasih Mas Lutfi, chatnya boleh ditutup kembali. Ibu Bapak yang saya hormati, paradigma ini penting. Tadi Bu Neneng juga menyampaikan, Pak Zul juga menyampaikan, Pak Win menyampaikan, Mbak Risa menyampaikan bahwa penting untuk mengubah paradigma kita memaknai assessment tidak untuk menjustifikasi peserta didik, tapi merekam kebutuhan dan dengan itu kita memberikan tindak lanjut. Bapak ini berkenan mengamati tepuk tangan saya. Sahabat GTK yang berbahagia, mohon kembali menuliskan di chat, berapakah nilai tepuk tangan saya? Silakan Mas Lutfi, chat nomor 100, 10, 85, 70, 100. Baik, boleh ditutup kembali. Bapak dan Ibu, pertanyaannya, apakah tepuk tangan saya bisa dinilai? Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Karena apa? Tujuannya tidak jelas dan tidak ada kriteria yang kita gunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik. Karena itulah Bapak dan Ibu, mohon izin, assessment harus dilengkapi dengan data yang memadai, ditentukan tujuan penilaian atau assessment-nya, dirumuskan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian diketahui apa yang akan dihasilkan sebagai bukti bahwa seorang peserta didik sudah mencapai tujuan itu. Dengan demikian, inilah yang sering kita kenal dengan authentic assessment, yaitu sebuah proses assessment yang dikaitkan dengan konteks dunia nyata, dilengkapi dengan seperangkat alat dan instrumen, sehingga hasil yang kita peroleh dari peserta didik tidak kira-kiraologi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengapa saya dan teman-teman kemudian ingin mendorong kita semua untuk membuat assessment ini menjadi hal yang asik? Silakan Mas Lutfi. Satu, Bapak dan Ibu. Sebagai Mbak Karisa tadi sampaikan, boleh lanjut Mas Lutfi, bahwa capaian pembelajaran, berikutnya, capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga 3 aspek yang kita kenal dalam kurikulum 2013, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan sudah terintegrasi. Karena itu dalam proses penilaiannya pun sudah disarankan untuk tidak memilih mana yang dengan ketiga hal itu. Tapi yakinlah bunyi tujuan pembelajarannya apa, dan itulah yang akan menentukan instrumen dan teknik yang akan kita gunakan. Jadi sekarang sudah tidak dipilih lagi ya, atau dipilah lagi ya Bapak dan Ibu, ini penilaian sikap, ini pengetahuan dan keterampilan. Tapi sepenuhnya dilakukan dengan holistik. Karena itulah Bapak dan Ibu, maka assessment dalam kurikulum Merdeka pasti akan lebih sederhana. Dan ketika itu lebih sederhana, ditandai dengan berkurangnya beban administratif. Dan yang tidak kalah penting, kurikulum Merdeka memberikan kemerdekaan pada sahabat-sahabat GTK yang berbahagia, agar merdeka dan leluasa dalam hal apa Pak Is? Silakan Mas Lutfi. Satu, dalam hal alokasi waktu. Boleh berlanjut Mas Lutfi? Dan kedua Bapak dan Ibu sekalian, kemerdekaan dalam teknik dan instrumen yang akan digunakan, apakah kemudian ini bisa kita maknai pengetahuan kita saja, atau dalam tanda kutip suka-suka kita? Tidak Bapak dan Ibu. Ada kuncian-kunciannya yang kemudian harus membatasi kita, sehingga kemerdekaan dan keleluasaan itu betul-betul menunjukkan pada upaya kita untuk meraih efektivitas dalam assessment. Pemerintah tidak ingin Ibu Bapak membelenggu ide-ide kreatif Bapak dan Ibu dalam melakukan assessment, tapi pemerintah Kemendikbudristek memberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi ruang itu juga harus menganut prinsip-prinsip yang ada. Bapak dan Ibu, andaikan hari ini di saku kita ada keping mata uang, di situ ada mata uang depan atau belakang atau kanan dan kiri. Apa yang bisa kita manai dari prinsip yang pertama? Inilah Bapak dan Ibu. Sesungguhnya pembelajaran dan assessment itu adalah dua sisi mata uang yang tidak pernah terpisahkan. Karena itu dalam melakukan perencanaan pembelajaran, pasti kita juga harus sekaligus memikirkan perencanaan assessment. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, assessment dilakukan berdasarkan fungsi assessment tersebut. Ketika kita ingin memastikan apakah ini assessment awal pembelajaran,
atau ini asesmen formatif, atau ini asesmen sumatif, pasti Ibu Bapak teknik, waktu, dan hal lain akan menyesuaikan. Kemudian prinsip yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, silakan Mas Lutfi. Bapak dan Ibu, kita ingin mendorong teman-teman untuk secara adil, secara profesional dapat dipertanggungjawabkan. Sudah tidak ada lagi bias dalam penilaian. Mungkin saya sebagai seorang pendidik, saya punya peserta didik yang memiliki kesamaan latar belakang, entah itu suku, agama, budaya, maka sejatinya itu tidak boleh menjadi penentu kita untuk tidak berimbang dalam melakukan assessment. Semuanya harus dilakukan secara adil dan profesional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon menuliskan di chat. Andaikan sebagai seorang orang tua, kita menerima laporan hak kemajuan belajar putra-putri kita tercinta, laporan itu ada disajikan dengan format yang lebih sederhana, menampilkan hal-hal yang esensial, menampilkan hal-hal yang khas dari putra-putri kita, itu adalah model rapot yang A, dan rapot yang B yang sangat tebal. Semua hal yang dicapai anak-anak kita dituangkan dalam rapot itu. Apakah Bapak dan Ibu akan memilih A atau B? A yang lebih sederhana, B kemudian yang lebih kompleks. Silakan Mas Lutfi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Senang sekali. Boleh ditutup Mas Lutfi. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ini pula yang menjadi dasar bagi kita atas pertanyaan. Pak Is, Kemendikbudristek sudah memberikan komponen minimal yang harus dituangkan dalam bentuk rapot, apakah saya boleh menambahkan? Maka kunciannya Ibu Bapak, kunciannya adalah apakah penambahan itu akan membuat rapot itu menjadi lebih kompleks, atau justru penambahan itu akan memastikan orang tua mudah memahami capaian pembelajaran peserta didik. Ada pada Bapak dan Ibu sekalian pilihannya. Nah, yang kelima Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Zul mengatakan, assessment tidak boleh berhenti pada ruang-ruang kelas saja, tapi assessment sesungguhnya menjadi umpan balik bagi kita sebagai pendidik untuk terus melakukan perbaikan pembelajaran. Maka teman-teman, assessment harus kita maknai sebagai cara bagi kita sahabat-sahabat GTK untuk terus melakukan apa yang disebut dengan perbaikan yang terus-menerus. Silakan Mas Lutfi. Bapak dan Ibu, boleh dibuka kembali chatnya Mas Lutfi. Mohon dituliskan di chat bagaimana cara menuju kawasan Tugu Monas. Terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh ditutup kembali Mas Lutfi. Naik bis Pak Is, naik kereta Pak Is, naik pesawat. Sahabat-sahabat GTK yang berbahagia, kenapa tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Pak Is berangkatnya dari mana? Bisa jadi berangkatnya bukan dari luar pulau, Bapak dan Ibu. Bisa jadi berangkatnya bukan dari Jakarta, tapi berangkatnya dari stasiun Gambir, sehingga untuk menuju kawasan Tugu Monas tidak perlu pakai transportasi apapun, tapi cukup dengan berjalan kaki. Inilah Bapak dan Ibu, esensi berikutnya dalam kurikulum Merdeka terkait dengan pembelajaran dan asesmen adalah, ayo Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Win tadi, apa yang disampaikan oleh Mbak Karisa tadi, dalam diagnostic assessment, istilah awalnya menggunakan diagnostic assessment, tapi saat ini Bapak dan Ibu, kita akan mengarus utamakan penggunaan istilah assessment awal pembelajaran. Silahkan Mas Lutfi. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Sering dimaknai, kadang-kadang penggunaan istilah yang rumit itu justru malah membuat teman-teman merasa kurang pede. Padahal sesungguhnya yang dimasuk dari asesmen diagnostik itu, sebagaimana Pak Zul dengan sangat luar biasa tadi menjelaskan, pentingnya kita memahami level kemampuan anak-anak saya ini ada di mana, sehingga dengan cara itu kita bisa menentukan tindak lanjut, diferensiasi pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, asesmen diagnostik, mari kita harus utamakan, mari istilahnya kita pergunakan dengan asesmen awal pembelajaran yang betul-betul sebagaimana Pak Win tadi praktekkan. Ketika pada saat asesmen awal pembelajaran diketahui Ananda kurang pede, maka Pak Zul melakukan dialog, melakukan memberikan feedback dan menyepakati apa yang harus dilakukan sehingga tindak lanjutnya kelihatan. Bapak dan Ibu, asesmen awal pembelajaran dimaksudkan agar ibu, bapak, teman-teman sekalian mampu memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi.
Pak Jul tadi sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa bagaimana kemampuan anak-anak yang baru mengenal huruf, sudah ada yang mengenal kata, bahkan ada yang merangkai kalimat, maka pasti pembelajarannya harus sesuai dengan levelnya. Ini yang kita sering kenal Bapak dan Ibu, mohon berkenan dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Kembali pada Bapak dan Ibu fungsi-fungsi assessment. Pertama, assessment awal pembelajaran. Bapak dan Ibu, pernahkah melihat acara kompetensi masak yang ada di sebuah stasiun televisi? Apa yang menarik dari kompetensi memasak itu? Ketika para peserta sedang menyajikan masakan, maka para juri keliling dari satu meja ke meja lain, melakukan dialog, menanyakan sedang masak apa. Soto Betawi, Chef. Sudah dicoba rasanya? Sudah, Chef. Boleh saya mencoba? Apa yang perlu ditambahkan? Apakah ini sudah pas? Bagaimana kalau bumbunya ditambahkan sedikit supaya rasanya lebih pas? Atau Bapak ada ide lain? Bapak dan Ibu, mohon dituliskan di chat. Terkait dengan assessment, apa yang dilakukan oleh para juri itu sejalan dengan jenis assessment apa Bapak dan Ibu? Silakan Mas Lutfi, chatnya boleh dibuka kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Senang sekali. Senang sekali dengan jawaban itu. Formatif Pak Is, formatif. Mas Lutfi, terima kasih. Persis Bapak dan Ibu. Itulah salah satu contoh assessment formatif yang dalam kurikulum Merdeka, mari sahabat GTK sekalian, kita proporsionalkan antara jenis sumatif dan formatif itu. Harus diakui, kita dulu, termasuk saya di dalamnya, mungkin lebih fokus pada nilai sumatif karena itu paling gampang untuk mengambil nilai anak-anak, tapi yakinlah Bapak dan Ibu, sumatif saja tidak akan pernah cukup untuk mengawal proses belajar anak-anak yang bermakna. Maka ayo Bapak dan Ibu, mari kita lakukan assessment formatif, dan bahkan Ibu Bapak, assessment formatif pun pada fungsi-fungsi tertentu tidak perlu diambil nilai secara kuantitatif, tapi kemudian itu digunakan untuk memberikan umpan balik. Maka saya senang sekali ketika Pak Win tadi mengabarkan, silakan Mas Lutfi, di situ ada penilaian diri. Lanjut, di situ ada penilaian antar teman, Bapak dan Ibu sekalian. Di situ juga ada refleksi, dan di situ juga ada umpan balik. Maka ketika kita melakukan refleksi, kita harus punya alat ukur. Nah, apa yang sudah kau pelajari hari ini? Adakah yang ingin kau tanyakan? Adakah kendala yang kau hadapi? Bagaimana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan ketika memberikan umpan balik Bapak dan Ibu, ayo Bapak dan Ibu sahabat GTK yang berbahagia, dorong anak-anak untuk tidak hanya kita apresiasi dengan kata keren, kata hebat. Ya, nanti kami akan sampaikan bagaimana cara memberikan umpan balik sesuai dengan apa yang diharapkan dari kurikulum Merdeka supaya kinerja anak-anak terus meningkat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keasikan berikutnya dalam assessment diwujudkan dalam bentuk keleluasaan dalam waktu, dalam pemilihan teknik, dalam pemilihan instrumen, dalam pengolahan, dan dalam pelaporan. Silakan Mas Lutfi. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada pertanyaan, Pak Is, apakah penilaian tengah semester harus kita lakukan? Ini terkait dengan waktu, ini terkait dengan perencanaan Bapak dan Ibu lakukan, maka sepenuhnya ini diserahkan pada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu merasa masih membutuhkan data untuk melakukan penilaian tengah semester, silahkan dilakukan. Tapi kalau Bapak merasa penilaian selama proses pembelajaran ini sudah lebih dari cukup, maka ayo Bapak dan Ibu sederhanakan prosesnya. Demikian juga Bapak dan Ibu, penilaian awal pembelajaran, kapan formatif, kapan sumatif, pilihannya diserahkan pada Bapak dan Ibu. Termasuk juga teknik dan instrumen yang tadi sudah sangat cantik disampaikan oleh Pak Zul, Pak Kapus Kurjar kita. Mohon Bapak dan Ibu, jangan selalu menggunakan tes tertulis saja. Tapi ada banyak instrumen dan teknik yang kita gunakan dengan observasi, dengan mempraktekkan sesuatu, dengan menghasilkan produk, bahkan dengan portofolio anak-anak pun itu sesungguhnya bisa menjadi instrumen atau teknik yang bisa menguatkan sampai di manakah tujuan pembelajaran itu sudah dicapai oleh peserta didik. Demikian juga Bapak dan Ibu, dalam hal pengolahan, panduannya memberikan satu ilustrasi bahwa untuk nilai akhir, sekali lagi, untuk nilai akhir yang akan digunakan adalah nilai sumatif. Sementara itu,
Hasil dari catatan kita, hasil pengamatan kita selama proses formatif, itulah nanti yang akan dijadikan sebagai bahan dalam menentukan deskripsi atas nilai yang sudah diperoleh peserta didik. Demikian juga dalam pelaporan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu diberi keleluasaan untuk menentukan bentuk pelaporannya, pemerintah hanya memberikan komponennya saja, tapi apapun komponen itu ditambah apa tidak, lagi-lagi kembali pada prinsip yang pertama, apakah pelaporan itu akan semakin sederhana, semakin mudah dipahami, atau justru semakin rumit. Pilihannya ada dalam Bapak dan Ibu semuanya. Berikutnya lanjut Mas Lutfi untuk 3 slide yang terakhir. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu. Bu Neneng, sahabat-sahabat GTK yang berbahagia. Bisa jadi kita mungkin belum memahami teknik, instrumen, assessment yang memadai. Tapi sungguh Bapak dan Ibu, kalau kita mampu memberikan umpan balik dengan cara yang tepat bagi peserta didik, maka kinerja belajar anak-anak pasti akan meningkat. Mohon berkenan Bapak dan Ibu, tidak sebatas memberikan keren, luar biasa, excellent, tapi ayo Bapak dan Ibu, gunakan tangga umpan balik. Anak-anak menyajikan poster setelah proses formatif, hasil sumatifnya dikumpulkan. Maka mari kita klarifikasi. Nah, apakah poster ini akan menunjukkan pentingnya menjaga protokol kesehatan? Mulai dari bawah klarifikasi. Kemudian berikan penilaiannya. Bapak melihat pilihan gambar dan judulnya sangat sesuai. Kemudian naik berikutnya, berikan perhatian. Apakah bisa ditambahkan? Kira-kira ketika kau menggunakan kata-kata kunci agar 5M dalam protokol kesehatan itu bisa tergambar, sepertinya akan lebih bagus. Langsung masuk pada saran. Seandainya nak, kegiatan ini akan kita ulangi pada lain kesempatan, apa yang akan kau tingkatkan? Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kuncilah dengan apresiasi yang menunjukkan pentingnya melakukan usaha yang sungguh-sungguh. Nak, Bapak senang, posternya dikumpulkan tepat waktu, dikerjakan dengan rapi, dan pasti, nah kunciannya ada di sini, ayah dan bunda sahabat-sahabat GTK. Kunciannya ada di sini. Bapak yakin, Ananda pasti sangat sungguh-sungguh untuk mengerjakan aktivitas ini. Usaha yang sungguh-sungguh, ini bagian dari upaya anak-anak untuk terus memiliki apa yang disebut dengan pola pikir bertumbuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya 2 slide yang terakhir, silakan Mas Lutfi. Bapak dan Ibu, silahkan menuliskan di chat, tambahkan 1 garis miring, sehingga penjumlahan ini benar. Di manakah Bapak dan Ibu garis miring ini akan Bapak dan Ibu letakkan? Silahkan Mas Lutfi, chatnya boleh dibuka, waktu berpikirnya 1 menit. Nah, 3 menit ke depan saya akan mengakhiri materi ini Bapak dan Ibu. Terima kasih, boleh ditutup Mas Lutfi. Sebagai seorang pendidik, sahabat-sahabat GTK pasti tahu kunci jawabannya akan di mana. Kunci jawabannya di sini, silakan Mas Lutfi, boleh diklik Mas Lutfi. Iya, mohon izin tanda panah, tanda garis miringnya kurang ke atas sedikit. Maka teman-teman, tanda garis miring itu saya letakkan di tanda plus sehingga menjadi 545 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 55. Itu kunci yang saya pegang. Tapi kalau ada anak saya yang menjawab, Pak Is, mohon berkenan tanda garis miringnya ditarik atau ditaruh di tanda sama dengan. Inilah spesial momen Bapak dan Ibu. Inilah kesempatan saya untuk menjadikan bahkan teman-teman kesalahan dalam belajar itu sebagai cara kita untuk meningkatkan kompetensi anak-anak. Nah, jawaban yang sangat baik itu. Bolehkah kau cerita pada teman-temanmu bagaimana kau bisa menemukan ide agar garis miring itu diletakkan di tanda sama dengan? Keren apa keren Bapak dan Ibu? Luar biasa. Jadi ayo teman-teman, kesalahan dalam belajar, kesalahan dalam mengerjakan aktivitas, ketika itu kita komunikasikan, kita diskusikan dengan anak-anak dan kita carikan jalan keluar, pasti akan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Bapak dan Ibu, lanjut Mas Lutfi. Pak Is, kalau begitu, bagaimana ukuran untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran itu? Masih adakah KKM? Ayah dan Bunda, sahabat-sahabat GTK yang berbahagia, dalam kurikulum Merdeka, istilah KKM tidak digunakan lagi, tapi digunakan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekali lagi, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kenapa?
berkaca dari pengalaman sebelumnya, KKM itu selalu dikunci mati pada satu nilai kuantitatif 75, 80, 85. Sehingga energi kita habiskan untuk ngejar nilai itu, dan terkadang mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kita justru sering mengabaikan pembelajaran bermakna. Karena itulah Bapak dan Ibu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran bukan lagi angka kuantitatif, tapi seperangkat kriteria yang dapat memetakan pencapaian anak-anak atas tujuan pembelajaran. Dengan demikian, kita bisa menggunakan rubrik penilaian, kita bisa menggunakan lembar checklist, kita bisa menggunakan deskripsi dengan tuntas dan tidak tuntas, dan ketercapaian kriteria itu sekali lagi akan menentukan diferensi pembelajarannya akan seperti apa. Untuk anak-anak yang sangat baik bisa menjadi tutor sebaya. Untuk anak-anak yang perlu bimbingan barangkali perlu waktu tambahan. Sementara anak-anak yang sudah baik bisa lanjut pada tujuan pembelajaran berikutnya. Terakhir Bapak dan Ibu, tentu bagian dari rangkaian akhir dari asesmen adalah pelaporan kemajuan belajar. Ibu Bapak silakan Mas Lutfi. Laporan pembelajarannya masih kurang lebih sama dengan sebelumnya, yaitu ada bentuk raport, di mana, boleh berlanjut Mas Lutfi, rapotnya Bapak dan Ibu, sebagaimana kita sudah pahami, di situ ada nama mata pelajaran, kemudian ada nilai kuantitatif, ada deskripsi. Nanti apakah nilai kuantitatifnya dulu atau deskripsinya dulu, ini juga diserahkan pada Bapak dan Ibu, dan arahan Pak Zul tadi sangat baik. Bisa jadi nanti deskripsinya terlebih dahulu, di mana deskripsi itu menyajikan apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan dari peserta didik, dan bagaimana cara meningkatkannya. Termasuk juga bentuk pelaporan lain yaitu konferensi, di mana ada kegiatan semacam diskusi antara murid, orang tua dan guru untuk menyampaikan pencapaiannya dan rencana tindak lanjut, ada pameran karya dan ada portofolio. Yakinlah Bapak dan Ibu, asesmen itu asik ketika kita mampu mencari cara-cara yang terbaik, cara-cara yang tepat untuk memotret bukan menjustifikasi pencapaian peserta didik kita bersama. Ke Kalimantan Beli Selasih, cukup sekian. Terima kasih.